Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi yang sejuk ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin, dari tahun kemarin. Alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang agung dan mulia, juga kepada para pengikut-pengikut Rasulullah SAW, insya-Allah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kajian kita tentang muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri. Untuk merenung, untuk memikirkan tentang keadaan diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 62. Wallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yazakkaru aw arada syukur. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam silih berganti untuk diambil pelajaran bagi orang-orang atau untuk menjadi sebab bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti, hari ke hari, bulan dan tahun berganti tahun. Itu adalah sebagai tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah harus menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Manusia ketika dia melahir, ketika dilahirkan dalam keadaan lemah, hanya bisa berbaring. Kemudian sedikit demi sedikit kurap, duduk, jalan sedikit-sedikit, lama-lama kuat, besar, tua, akhirnya apa? Meninggal. Ini itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari lemah menjadi kuat, balik lemah lagi. Lihat di YouTube kemarin itu ada orang Pakistan umur 309 tahun. 309 tahun. Hanya berbaring. Tidak bisa lagi duduk. Orang tertua di dunia pada zaman sekarang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya perubahan dari masa ke masa. Juga perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Ini semua akan menjadikan pelajaran
Alhamdulillah kita sudah masuk tahun 2024. Di tahun 2024 ini adalah merupakan satu hal perubahan tahun. Maka momentum perubahan waktu ini juga menjadi baik untuk dijadikan iktibar. Karena bertambahnya tahun, paling tidak bertambahlah usia kita. Tambah umur kita. Juga bertambah dekat kita untuk panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah usia, bertambah dekat waktunya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan semakin lama semakin dekat kita untuk menuju alam barzakh. Maka di dalam memasuki tahun yang baru ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan bagi orang yang beriman. Yang pertama, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tahun ini, masuk tahun baru ini, kita masih ditakdirkan Allah sehidup. Karena orang tidak sampai tahun 2024 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masih hidup, masih sehat. Ya kan? Alhamdulillah. Perlu disyukurin. Ada orang masih hidup tapi sakit. Ya alhamdulillah. Ini yang pertama. Mensyukuri nikmat hidup. Apalagi nikmat sehat, nikmat sempat. Yang kedua adalah kita harus waspada. Waspada, hati-hati. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, la yazadu am ila asyarru min. Tidak akan bertambah tahun, kecuali tahun itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Tahun 2023, tahun 2024. Itu menurut lampu kuning dari Rasulullah SAW. Artinya kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kita hidup di akhir zaman. Karena hidup di dunia yang sudah tua. Tua. Ya. Kalau biduk, kalau sudah tua, nah, bocor di sini tempel, bocor di sana tempel, bocor di sana. Di dunia ini sudah tua, sudah perawatannya sulit, manusia sulit. Perang di sini damai, perang di sana, perang damai, perang. Di kekacauan yang terus menerus. Jadi kita harus berhati-hati. Apa yang diperingatkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hidup pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Kita ingat dulu bagaimana zaman Pak Soeharto, ya, bagaimana zaman sesudahnya kita mengharapkan lebih baik, tapi lebih parah. Ibarat orang sakit itu sudah mendekati sekarat. Nah itu. Kenapa terjadi yang demikian? Karena itulah sunatullah yang berlaku. Dan dunia sudah tua. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan seorang yang sangat tua sekali, ongkat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa itu? Dan lagi Jibril, itulah umur dunia. Umur dunia sudah tua. Kemudian yang ketiga adalah
kita jadikan perubahan tahun ini untuk bermuhasabah. Jadi bermuhasabah ini bagi orang yang beriman hukumnya wajib. Ulama. Mana dalilnya? Dalilnya surah Al-Hasyr. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan masing-masing diri hendaklah melihat apa yang sudah dia amalkan untuk akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi kata ulama, inilah dalil bahwa muhasabah itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman. Apa sebab? Karena tanpa muhasabah orang tidak bisa mengetahui tentang keadaan dirinya, tentang kelemahan-kelemahan, tentang kekurangannya, tentang kesalahan-kesalahannya, tentang dosa-dosanya, tanpa mengadakan muhasabah. Jadi dengan muhasabah itu, kata ulama, orang yang buruk insya Allah menjadi baik, orang yang baik akan menjadi lebih baik lagi dengan adanya muhasabah. Jadi muhasabah itu adalah merenung, memikirkan tentang dirinya, tentang hal-hal yang sudah dilakukannya ataupun yang akan dilakukannya. Muhasabah hal-hal yang sudah dilakukan, hal-hal yang akan dilakukan. Dan muhasabah ini sangat bermanfaat. Bagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu belum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya yaumul hisab. Jadi menghitung, banyak sekali yang dihitung tentang amal. Misalnya kita ini perbuatan, kita nak bikin rumah misalnya. Nak bikin rumah ini, niat kita apa nak bikin rumah? Nak besar apa nak kecil? Nak berapa kamar kita bikin? Kalau kita nak bikin 3 kamar, sebabnya apa? Ada sebabnya. Sebabnya kamar untuk kita, kamar untuk anak kita, kita ada sekian. Kalau kita bikin ke rumah itu besar sekali. Berapa tingkat, berapa kamar. Itu alasannya apa? Apa memang keluarga kita besar? Niat kita itu. Kita tanya dulu. Apakah memang kita bikin rumah itu supaya dibilang orang, ay, kalau besar rumah siapa itu, wih, berduitnya siapa itu. Kalau itu niat kita, berarti kita mendirikan rumah itu adalah dengan tujuan kita untuk bermega-mega, untuk kesombongan. Dan itu rumah akan menjadi rumah yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak bikin rumah tu, kira-kira kalau ditanya orang, bisa tak kita menjawab? Karena kita bikin rumah itu nanti karena ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa sebab kau bikin rumah? Karena apa yang kita lakukan itu, kita bikin rumah itu dari mana uangnya? Dari Allah. Allah tanya tuh. Manfaatnya. Allah akan tanya. Kalau ada orang bertanya, kenapa bikin rumah besar itu? Kalau kita tidak bisa menjawab, bagaimana kita akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini sebagai contoh saja. Bermuhasabah.
Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi kita bermuhasabah tentang amal kita, tentang umur kita, tentang masa-masa yang lalu. Bagaimana kan kesalahan kita, dosa kita kepada Allah, dosa kita sesama, dosa kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan lain sebagainya. Dosa-dosa itu apakah sudah dimaafkan Allah? Apakah kita sudah bertobat? Atau bagaimana? Kita belum tahu tuh. Begitu juga amal kita nih. Amal kita ini kira-kira. Ya. Walaupun kita sudah taat. Walaupun kita sudah sholat umpamanya. Sudah puasa. Kira-kira amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Kita juga memikir-mikirkan. Ini namanya bermuhasabah. Nimbang-nimbang kira-kira sejak umur berapa tahun kita ini ibadat. Sejak umur berapa tahun kita ini dapat melakukan solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Sejak dari kapan kita ini meninggalkan maksiat-maksiat ini? Mungkin kita pernah mabuk-mabukan, pernah berjudi dan lain sebagainya. Apakah dosa-dosa itu, dosa-dosa besar itu sudah kita tinggal semua sekarang? Apakah perintah-perintah Allah yang wajib-wajib itu sudah kita laksanakan semua sekarang? Jadi kita bermuhasabah. Utama sekali adalah bermuhasabah tentang waktu. Di waktu ini, sisa umur kita ini, kita manfaatkan mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Karena tidaklah Allah beri umur bagi orang yang beriman kecuali kebaikan. Jadi kesempatan bagi orang yang beriman merupakan ibadah. Hidup orang beriman, dia berilah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memanfaatkan waktu ini yang masih sisa ini? Ada seorang sahabat Rasulullah SAW bermimpi. Jadi ada dua orang sahabat Rasulullah ini zaman Rasulullah, dua beradik. Dua beradik ini yang satunya meninggal di medan perang, artinya jihad di jalan Allah, mati sebagai syahid. Kemudian yang satu saudaranya, kedua-duanya orang soleh. Kedua-duanya orang soleh. Setahun sudah adiknya meninggal, kakaknya meninggal. Nah, sahabat ini bermimpi bahwa dia melihat kedua beradik ini ketika akan masuk surga. Jadi adik yang mati syahid ini mau masuk, ditahan. Kemudian disuruh masuklah kakaknya. Jadi semestinya kalau menurut kaidah itu yang masuk yang pertama itu adalah adiknya karena dia mati syahid. Tapi kenapa didahulukan adalah yang mati syahid tadi? Jadi mimpi ini menjadi diskusi di antara para sahabat dan bingung. Sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Tanya. Kata Rasulullah SAW, bukankah si kakak tadi hidup setahun lagi sesudah dia? Selama setahun dia sudah mengerjakan sholat, dia berpuasa, dia baca Quran, dia berzikir, dia mendapatkan Ramadan, mungkin dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Bala ya Rasulullah. Nah, itulah kata Rasulullah. Dalam masa setahun itu bahwa dia telah mengamalkan
Dia telah beramal, beribadah, menjalankan ketaatan sehingga ibadah dalam 1 tahun itu melebihi pahalanya daripada saudaranya yang mati syahid. Masya Allah. Jadi setahun itu kalau digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah akan mendapat pahala yang besar. Seperti pahala orang mati syahid ataupun lebih daripada orang mati syahid. Jadi ini namanya kita untuk memanfaatkan waktu yang masih diberikan Allah kepada kita ini supaya jangan disia-sia. Karena waktu ini merupakan modal. Ibarat orang berdagang, kalau punya modal tidak diputar, ya, maka modal itu tidak akan bertambah. Kita ini alhamdulillah punya modal yang Allah kasih kepada kita. Apa modal kita? Modalnya adalah iman. Jadi kita sudah punya modal. Sehingga lagi kita ini hidup ini orang beriman itu adalah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari keuntungan. Supaya kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala wa ulaika humul muflihun tadi. Orang muflihun itu orang yang beruntung. Ulaika humul faizun, orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa itu orang yang beruntung? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu yang beruntung tuh. Orang yang takwa. Orang yang hidupnya dibekali dengan iman, mendirikan salat, percaya kepada yang gaib, mendirikan salat, mendapatkan hartanya jalan Allah, kemudian beriman dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman dengan kampung akhirat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat dan lain sebagainya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita ini supaya hidup ini jadi orang yang beruntung. Jangan jadi orang-orang yang khosirun. Khosirud dunya wal akhirah. Zalika wal khusranul mubin. Innal ladzina khasiru anfusahum wa ahlihim fi nar wa ahlihim yaumal qiyamah. Wa alim yaumil qiyamah zalika wal khusranul mubin. Sesungguhnya orang yang rugi kata Allah. Innal ladzina khasiru anfusahum. Orang yang rugi dirinya dan keluarganya kapan? Yaumal qiyamah, hari kiamat lagi. Kalau rugi di dunia sekarang belum. Zalika wal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat besar. Kapan? Hari kiamat lagi. Kiamat nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu marilah kita bermuhasabah. Bermuhasabah dari hal-hal yang wajib. Daripada perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah kepada diri kita. Kita tanyalah pada diri kita masing-masing. Begitu juga hal-hal yang sunnah. Kalau kita sudah melakukan yang wajib, kita melakukan yang sunnah-sunnah. Yang wajib alhamdulillah. Yang sunnah, apakah salat sunnahnya, apakah puasa sunnahnya, apakah infak sunnahnya, ya. Begitu juga hal-hal yang makruh. Apa makruh? Makruh itu dibenci. Benci Allah. Tidak haram. Tapi dibenci. Dibenci Rasulullah. Dibenci Allah. Hal yang dimakruhkan. Dibenci dalam penilaian agama. Karena orang-orang yang takwa itu hal-hal yang makruh itu sudah dianggap seperti haram. Begitu juga kita mengoreksi tentang niat-niat kita. Niat-niat
ada yang haram. Kalau haram tidak boleh diniatkan yang baik. Haram adalah tetap haram. Jadi haram itu adalah azab. Dia harus ditinggalkan. Ada orang yang haram niatnya diniat yang baik, seperti mencuri untuk memberi fakir miskin, merampok bank untuk memberi fakir miskin. Ini pekerjaan yang haram. Tidak boleh diniatkan yang baik. Tidak boleh. Tidak ada alasan. Ya. Begitu juga hal-hal yang baik, hal-hal yang wajib. Niat ibadah kita apa? Niat sholat kita, niat puasa kita. Ya. Jangan salah niat. Begitu juga hal-hal yang makruh. Bagaimana hal-hal yang mubah supaya menjadi ibadah. Supaya menjadi ibadah. Karena nilai orang-orang yang beriman itu adalah hidupnya dan merupakan ibadah. Makan, minum, bekerja, olahraga, bersihan, mandi, apa niat kita? Kita makan. Kalau makan itu niatnya supaya kenyang, ya habis di situ saja. Tapi kalau kita makan gitu, olahraga supaya badan sehat, dengan sehat mudah-mudahan bisa beribadah kepada Allah, maka dia bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Hal yang mubah akan bernilai ibadah. Kalau kita pacak gitu meniatkannya. Jadi dibingkai dengan keimanan apa-apa yang kita lakukan. Jadi itulah namanya kita bermuhasabah. Bermuhasabah itu kita mengoreksi diri kita tentang amal kita, tentang dosa-dosa kita. Sehingga dengan bermuhasabah ini bermuhasabah dengan waktu yang lalu, supaya dosa-dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertobat kepada Allah. Itu memperbaiki masa yang lalu. Orang bermuhasabah. Jadi dosa habis, tinggal apa? Amal. Kemudian bermuhasabah masa yang akan datang. Kalau dipanjangkan Allah umur kalau masih punya kesempatan ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bermuhasabah dengan waktu yang ada sekarang yaitu kita tidak menyia-nyiakan apa yang dapat dikerjakan pada hari ini, jangan ditunggu besok pagi. Apalagi urusan akhirat. Urusan akhirat itu di dalam Quran Allah lihat dalam ayat-ayat kan semuanya adalah tidak boleh ditunda. Wasyari'u ila papiru ilallah. Jadi segera. Ini kata papiru. Segeralah. Papiru ilallah, segeralah kamu untuk menuju Allah. Wasyari'u ila maghfirah, segeralah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah. Jadi itulah dalam urusan akhirat kita tidak boleh untuk menunda-nunda. Kenapa? Karena kita memanfaatkan waktu yang masih ada ini supaya menjadi benar-benar barokah. Jadi barokah, umur yang barokah. Ada dalam buku saya baca itu di dalam doa Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur. Ternyata itu hadis itu ditanya kepada Rasulullah SAW oleh sahabat, apa ini maksud Allahumma tawil umurna, ya Allah panjangkan umur. Maka hadis itu dijawab oleh Rasulullah, panjangnya umur adalah seseorang yang meninggal sudah berbaring di alam barzakh, kemudian dia mempunyai anak, kemudian anaknya mendoakannya, doa orang tuanya di alam barzakh, maka itulah namanya panjang umur. Jadi walaupun umurnya sudah tidak ada lagi hidup di dunia, tetapi kebaikan-kebaikan tetap mengalir. Itu panjang umur. Ada keberkahan di dalam hidup ini. Keberkahan di dalam hidup ini dalam memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, dan kita mudah-mudahan tahun yang ini 2024 ini insyaallah semuanya lebih baik.
ya kan? Baik dari segi apa namanya, segi keimanan kita, di segi ekonomi kita, di segi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.